Welcome to Queen My Channel. Aku bukan penggoda episode 38. Milan, Lilian, dan juga Aulia terkejut melihat Aileen yang tiba-tiba saja ditangkap oleh polisi. Om, Milan, tolong om, teriak Aileen meminta tolong pada Milan yang terlihat kaget. Tangkap saja pak, manusia biadab ini, tunjuk Dita yang baru masuk dengan Edward dan juga Dion. Aileen sangat terkejut melihat semuanya masuk dan menatapnya dengan tatapan sinis menghakimi. Enggak mungkin, raungnya di dalam hati. Ditatapnya Edward dan James, namun keduanya bukannya menunjukkan tatapan kasihan dan iba, melainkan tatapan benci. James, kenapa kau diam saja James? James, bantu aku, mohonnya pada James. Aku tidak habis pikir sama kamu Aileen. Kamu sekeji itu sampai melakukan hal di luar nalar, ucap James. Sudah pak, bawa saja dia, suruh Edward, dan Aileen pun dibawa pergi. Tentu saja para anak buahnya juga ditangkap. Sedangkan di rumah sakit, Regen terduduk lemah di kursi tunggu. Dia tidak menyangka Laurie mengalami hal semengerikan ini. Yang lebih parahnya dilakukan oleh wanita hanya demi obsesi semata. Astaga, aku lalai menjagamu Laurie, maafkan aku. Rasa sesal pun menyeruak, memenuhi hati Regen. Dia merasa kurang perhatian dan tidak bisa menjaga Laurie, hingga Laurie mengalami hal seperti ini. Maafkan aku Laurie, maafkan aku, lirihnya bersamaan dengan bulir air mata yang jatuh menuruni pipinya. Di kediaman Stewart semua sedang berkumpul, dan kini semua telah terbongkar jika Aileen lah dalang semuanya. Jadi Aileen yang menyebarkan berita itu? Tanya Aulia dengan wajah serius. Edward menganggukkan kepalanya lemah. Pikirannya saat ini terbang jauh, memikirkan Julia dan anak-anaknya. Dia merasa sangat bersalah. Astaga, makanya Mommy juga bilang apa Edward? Kamu gak pernah mau dengar apa kata Mommy. Sekarang apa? Menyesal kan kamu? Mommy yakin Julia bukanlah wanita seperti itu. Lagi pula, tidak mungkin dia menyebarkan aibnya sendiri. Tidak mungkin dia ingin memperumit hidupnya sendiri, ujar Aulia panjang lebar. Edward hanya bisa diam saja. Begitupun dengan yang lain. Milan dan Lilian satu kata pun tak berbicara. Sekarang gimana Ed? Kamu kan sudah tahu kalau Julia tidak bersalah. Semua ini ulah Aileen, tanya Dion menepuk pundak Edward. Aku akan mencarinya, ucap Edward dan langsung bangkit beranjak pergi. Biarkan saja dia, biarkan dia mencari dan menyesali perbuatannya itu, ucap Aulia kesal. Tatapan Aulia beralih menatap sang suami dan ibu mertuanya. Sekarang apa? Kalian masih ingin membela Aileen? Ibu? Kamu mas, masih ingin membela dan menjodohkan Aileen dengan anak kamu? Aulia mencerca suami dan ibu mertuanya itu. Hatinya terlampau kesal melihat orang-orang yang dengan mudah membenci dan menghakimi masa lalu seseorang. Dia tahu masa lalu Julia memang buruk, tapi apa pantas menghakimi seseorang hanya karena masa lalu? Bukankah semua orang memiliki masa lalu? Mau itu baik ataupun buruk. Sesama manusia, kita tidak memiliki hak menghakimi seperti itu. Lilian meraih tangan Milan. Nah, kamu bantu Edward untuk mencari Julia. Kasihan dia, kita bersalah dengannya, ucap Lilian yang langsung diangguki kepala oleh Milan. Melihat itu, Aulia bercicih kesal. Dulu saja mengusir, sekarang baru mencari. Aulia menatap Dita. Dita, sekarang kita ke rumah sakit. Kita lihat keadaan Laurie, ajak Aulia. Iya tante, ayo. Hari demi hari berlalu, Julia sudah mulai terbiasa dengan kehidupan yang saat ini ia jalani. Hidup di sebuah desa terpencil tanpa ada yang tahu masa lalunya. Tanpa ada yang menghakimi dia. Tanpa ada yang mencaci dan menghinanya. Saat ini dia sedang duduk bersantai di hadapan rumah. Mama, panggil Revano. Namun bocah tampan itu tidak sendiri. Dia datang bersama seorang pria. Jantung Julia berdegup kencang melihat sosok yang saat ini bersama dengan sang anak. Abang, masuk ke dalam rumah, suruh Julia dengan wajah datar dan suara lantang. Tapi om ini, mama bilang masuk ya masuk, tegas Julia lagi, membuat Revano langsung patuh dan bergegas berlari masuk ke dalam rumah. Julia menatap penuh kebencian sosok yang kini berdiri di hadapannya. Masih hidup kamu? Kok bisa masih hidup? Tanyanya sinis. Julia, dengarkan dulu penjelasanku. Aku mohon, aku harus menjelaskan apa yang terjadi padaku. Dengarkan dulu penjelasanku. Penjelasan apa? Penjelasan kamu pergi begitu saja. Dengar ya mas, aku udah gak peduli apapun itu alasan kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di hadapan anak-anakku, usir Julia lalu berbalik berjalan masuk ke dalam rumah. Namun tangannya ditahan. Julia, kita perbaiki semuanya.
Julia, aku menyesal, sungguh. Pergi! Sri yang mendengar ribut-ribut langsung saja keluar rumah, dan alangkah kagetnya Sri melihat Dimas di hadapan matanya saat ini. Dia Dimas, lelaki yang dulu sangat dicintai dan disayangi Julia. Sayangnya, semua kekecewaan mengubah rasa itu menjadi benci teramat dalam. Dimas, suami Julia yang menghilang, pergi begitu saja tanpa kabar dan jejak. Lelaki yang meninggalkan 1000 luka dan kesengsaraan bagi Julia. Ibu, Dimas langsung menghampiri Sri, memegang tangan Sri memohon maaf dan ampun pada wanita yang wajahnya sudah keriput dimakan usia itu. Maafkan Dimas, Bu, maafkan Dimas, ucap Dimas menangis sesenggukan. Pergi, lepaskan lelaki tidak tahu malu itu, Bu. Jangan ada kata kasihan, dia saja tidak kasihan sama kita. Barang Julia melepaskan tangan Dimas dari tangan Sri dengan kasar. Pergi kamu sekarang, sebelum aku teriak dan kamu dipukul warga. Dimas melangkah mundur dengan wajah seribu sesal dan bersalah. Aku minta maaf, Jul, pergi. Dimas pun melangkah pergi dengan rasa bersalah dan sesal yang begitu mendalam. Dimas menarik nafas dalam, melangkah pergi meninggalkan rumah sederhana Julia. Andai aku dulu bisa menentang keinginan keluargaku dan aku tidak bodoh, kita pasti sekarang hidup bahagia, Jul. Batin Dimas lirih berjalan menjauh. Dimas Prayoga Putra, lelaki tampan anak tunggal dari pasangan kaya Berlina dan Antonio. Dimas menjalin hubungan dengan Julia tanpa restu dari kedua orang tuanya. Tentu saja karena perbedaan kasta dan derajat. Namun Dimas yang muda tidak peduli akan hal itu. Dia masih menjalin hubungan dengan Julia meskipun harus diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Hingga pada puncaknya, Julia hamil Revano. Mau tak mau dia harus menikahi Julia. Dan kedua orang tuanya mau tak mau mengiyakan. Namun dia terbuang dari keluarga setelah menikah. Kehidupan dia yang serba kaya, serba ada, seketika lenyap. Meski begitu, Dimas tidak masalah dan berjanji pada Julia akan berjuang bersama demi keluarga kecil mereka. Beberapa tahun berlalu, Julia hamil Kevano, anak kedua mereka. Kehidupan mereka pun semakin diuji. Ekonomi mereka semakin susah. Dimas melamar kerja di mana-mana tak diterima. Musabab, namanya di blacklist semua perusahaan. Dan itu adalah ulah dari keluarganya sendiri yang sengaja melakukan itu, agar Dimas kembali lagi pada mereka dan meninggalkan Julia. Dimas yang masih muda putus asa dengan masalah yang ada, hingga pikirannya sudah tak lagi bisa berpikir jernih. Dia pada akhirnya memilih untuk mendatangi keluarganya. Keluarga Dimas lantas bahagia. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu mereka, yaitu Dimas kembali. Dan sejak saat itu Dimas dilarang bertemu dengan Julia, bahkan dipaksa untuk pindah ke luar negeri. Maafkan aku, Julia, lirih Dimas di dalam hati, lalu masuk ke dalam mobilnya. 1 bulan yang lalu kedua orang tuanya baru saja meninggal akibat kecelakaan mobil, dan barulah Dimas berani memulai pencariannya tentang Julia. Sebelumnya dia selalu mencoba mencari tahu, tapi kedua orang tuanya selalu tahu dan mengancam untuk menyakiti Julia jika Dimas nekat. Maafkan aku, Julia. Kalimat itu terus terulang di hati Dimas.